Bayangkan jika hutan mangrove kita terus menyusut, bukan karena bencana alam, tapi karena kelalaian kita sendiri. Karena komitmen kelembagaan yang melemah, koordinasi yang terfragmentasi, dan masyarakat pesisir yang kehilangan harapan akibat tiadanya dukungan. Jika kita membiarkan ini terjadi, target pemulihan ekosistem mangrove akan gagal. Kontribusi terhadap Volunet-Sing 2030 pun terhenti. Bencana abrasi, rob, dan intrusi air laut akan mengancam jutaan warga pesisir dari Langkat hingga Merauke. Tapi kita masih punya pilihan untuk bertindak. Perlindungan dan pengelolaan mangrove hari ini membutuhkan pendekatan baru, adaptif, berbasis data, dan partisipatif. Scenario planning menjadi alat strategis untuk membaca masa depan dan menyiapkan kebijakan yang tangguh. Dengan integrasi data spasial, tipologi sosial ekologis, dan kesatuan lanskap mangrove, kita menjawab satu pertanyaan penting. Seperti apa masa depan mangrove Indonesia? Indonesia memiliki potensi besar untuk memulihkan ekosistem pesisir dengan sekitar 769.824 hektar lahan yang dapat dikembalikan menjadi hutan mangrove. Lahan ini mencakup area terabrasi, tambak tidak aktif, tanah timbul, dan kawasan terbuka. Peluang kedua dari alam yang perlu kita manfaatkan. Selain itu terdapat 80.668 hektar mangrove yang tumbuh jarang dan perlu diperkuat. Namun, dari target besar tersebut, rehabilitasi baru mencapai 85.461 hektar pada 2020 sampai 2024, sehingga masih tersisa sekitar 684.363 hektar yang harus dipulihkan. Namun di lapangan masih banyak wilayah yang berjalan dalam skenario top-down teknis, kecepatan tanpa kedalaman, proyek yang menanam tapi tidak tumbuh. Tanpa partisipasi, kita kehilangan daya tahan jangka panjang. Lebih dari 123 lanskap telah dipetakan, tapi hanya seperempat yang benar-benar kita pahami secara sosial ekologis. Apakah kita cukup puas dengan angka luasan? Dunia usaha pun ikut bergerak. Di Indramayu, PT Pertamina Gas menanam ribuan mangrove yang tak hanya menahan abrasi, tapi juga meningkatkan kunjungan wisata hingga 16,1%. Di Banten, PLTU Jawa 7 berhasil memperluas kawasan mangrove hingga 19 hektar, menjadi benteng alami dari abrasi, sekaligus rumah baru bagi satwa liar. Sementara di Mempawah, PT Aneka Tambang menanam 65,4 hektar mangrove dan membangun 250 alat pemecah ombak sebagai inovasi perlindungan pesisir, sekaligus mendukung penyerapan karbon. Semua ini membuktikan bahwa ketika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berjalan beriringan, kita bisa membangun pesisir yang lebih tangguh, hijau, dan berkelanjutan. Dan yang harus kita hindari, skenario krisis terabaikan. Ketika semua pasif, ketika masyarakat menyerah, abrasi meluas, biodiversitas hilang, dan masa depan pesisir hancur. Jika kita diam, bencana akan berbicara lebih keras. Inilah saatnya kita bertindak sebelum terlambat. Pemulihan harus berbasis ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan 4 aspek penting: kondisi biofisik, sosial budaya, ekonomi masyarakat, serta kelembagaan dan data pendukung. Lokasi prioritas pun telah ditetapkan di 37 provinsi, mulai dari kawasan dengan kerusakan tinggi hingga yang ringan. Melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove adalah upaya kolaboratif antara negara, dunia usaha, dan masyarakat untuk memulihkan lingkungan melalui pengelolaan mangrove yang lestari dan berbasis partisipasi aktif. Masa depan mangrove Indonesia tidak akan ditentukan oleh rencana di atas kertas, tapi oleh tindakan nyata hari ini. Waktunya bukan besok, tapi sekarang untuk bertindak bersama.